Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-158 dari surah Al-A'raf. Ayat yang ke-158 dari surah Al-A'raf yaitu menerangkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang diutus kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Berbeda dengan rasul-rasul yang sebelumnya. Nabi Muhammad adalah rasul yang terakhir. Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad adalah Rasul yang diutus kepada kaumnya saja. Sementara Nabi Muhammad adalah Rasul yang diutus kepada seluruh manusia. Hal ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah adalah seorang Rasul yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi sekali. Kemudian dari ayat yang akan kita pelajari ini nanti akan lebih kita mengetahui tentang ketinggian kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah yang mengutus Rasulullah kepada sekalian manusia adalah Allah yang maha tinggi. Jadi apabila Allah yang maha tinggi yang mengutus Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad yang diutus itu adalah nabi yang tinggi pula. Mengapa Nabi Muhammad memiliki kedudukan yang tinggi? Sebab diutus oleh Allah yang maha tinggi. Apabila yang maha tinggi yang mengutus, berarti yang diutus adalah tinggi. Di dalam ayat ini Allah menerangkan tentang ketinggian dirinya, supaya nanti mengetahui pula ketinggian kedudukan Rasulullah. Allah menerangkan tentang dirinya di dalam ayat ini sebagai yang memiliki langit dan bumi ini. Apabila Allah memiliki langit dan bumi, berarti Allah berkuasa ke atas langit dan bumi. Nah, yang mengutus Nabi Muhammad itu adalah yang berkuasa ke atas langit dan bumi. Berarti Rasulullah itu tinggi karena diutus oleh Allah yang menguasai langit dan bumi. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu tinggi karena diutus oleh Allah yang disembah dengan kebenaran. Kalau ada berhala yang disembah juga oleh manusia, itu tanpa kebenaran.
tidak benar. Itu adalah kesesatan. Yang disembah dengan kebenaran, la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Artinya Allah yang diibadati, Allah yang perintahnya saja diikuti, Allah yang larangannya dijauhi. Yang berhak memerintah hanyalah Allah, yang berhak melarang hanyalah Allah. Nah, apabila Allah adalah yang memerintah dan yang melarang, dan hanya perintahnya yang diikuti dan larangannya yang dijauhi, bermakna Allah itu tinggi kedudukannya. Nah, Allah yang tinggi kedudukannya itu telah mengutus Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad yang diutus pun tinggi. Kemudian Allah terangkan juga tentang dirinya. Allah yang maha tinggi itu adalah Allah yang menghidupkan. Tak ada di sana selain Allah yang menghidupkan. Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang mematikan. Di sana tidak ada selain Allah yang mematikan. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Nampaklah ketinggian kedudukan Allah, menghidupkan, mematikan. Nah, Allah yang menghidupkan dan mematikan itu yang mengutus Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjadi tinggi kedudukannya karena diutus oleh Allah yang maha tinggi. Apabila yang mengutus Rasulullah adalah Allah yang maha tinggi, dalam ayat ini diberitahukan bahwasanya Allah menghendaki melalui perintahnya supaya manusia beriman kepada Rasulullah yang diutus itu, supaya manusia mengikuti Rasulullah yang diutus itu. Kalau memang ia mengagungkan Allah yang maha tinggi itu, maka ketika Allah memerintahkan supaya beriman kepada Rasulullah dan mengikuti Rasulullah, tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengikuti Rasulullah, untuk tidak beriman kepada Rasulullah. Kalau ada juga manusia yang tidak mau beriman kepada Rasulullah, kalau ada juga manusia yang tak mau mengikuti Rasulullah, padahal ia adalah perintah Allah, Allah yang maha tinggi, berarti manusia itu manusia yang melampaui batas. Karena manusia itu Allah yang menciptakannya, Allah yang menghidupkannya, dan Allah yang mematikannya. Allah yang menghidupkannya, memerintahkannya untuk beriman dan mengikuti Rasulullah. Kemudian dia tak mau, padahal Allah yang menghidupkannya. Kemudian dia tak mau, tidak mau mengikuti perintah Allah. Manusia itu adalah manusia yang sombong, manusia yang angkuh. Allah yang menciptakannya, kemudian Allah itu memerintahkannya supaya beriman kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Maka sepatutnya manusia itu beriman dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan manusia itu mau beriman kepada Rasulullah dan mengikuti Rasulullah, maka kebaikannya kembali kepada manusia itu sendiri. Di ujung ayat ini Allah menyebutkan manusia itu akan diberi petunjuk oleh Allah. Kalau diberi petunjuk, kemudian petunjuk itu diikuti, maka sampailah manusia ke tujuan. Tujuan hidup manusia adalah nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Itu tujuan hidup. Andaikan mau beriman kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, maka pada akhirnya nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Dan itulah keberuntungan yang sebenarnya, itulah dia keberuntungan yang sejati. Inilah kandungan ringkas dari ayat yang kita pelajari ini. Apa kaitan dengan ayat sebelum ini? Ayat sebelum ini menerangkan tentang rahmat Allah yang khusus, rahmat Allah yang istimewa. Allah menyebutkan bahwasanya rahmatnya yang istimewa itu disediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Kemudian diterangkan dalam ayat sebelum ini, hamba-hamba yang bertakwa itu diantaranya adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi di antara hamba yang bertakwa itu ciri-cirinya adalah mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah, bertakwa. Bertakwa mendapatkan rahmat yang khusus, yang istimewa. Rahmat yang khusus, yang istimewa itu kalau kita lihat dari hadis Nabi yang menerangkan tentang Allah yang menciptakan rahmat, Allah telah menciptakan berapa rahmat? 100. Dan yang Allah turunkan ke dunia ini dan dibagi kepada semua makhluk berapa? 1. Hanya 1. Jadi berapa rahmat yang masih ditahan oleh Allah? 99. Nah, yang 99 lagi ini kapan baru diberikan dan kepada siapa diberikan? Diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang mengikuti Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir, dan akan diberikan nanti dengan sempurna di dalam surga. Jadi ayat ini ada kaitan dengan ayat yang sebelum ini. Dan ayat sebelum ini menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam bersama dengan Bani Israel. Nabi Musa bersama Bani Israel. Mengapa ada pula pembahasan tentang Nabi Muhammad di dalam kisah Nabi Musa dengan Bani Israel ini? Sebabnya adalah karena sifat Nabi Muhammad itu telah tertulis di dalam kitab suci yang diturunkan kepada Bani Israel. Sifat Nabi Muhammad sudah tertulis, sudah terdapat di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan disampaikan kepada Bani Israel. Telah ditulis di dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan disampaikan kepada Bani Israel. Berarti sebenarnya Bani Israel itulah yang sepatutnya lebih bersegera untuk beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Tapi sayangnya pada hari ini kalau kita lihat di kenyataannya, Bani Israel inilah yang mendengki Rasulullah. Bukan pada hari ini saja, rupanya semenjak awal lagi ketika Rasulullah berada di Madinah, Bani Israel sudah ada di kota Madinah, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Apakah mereka ini bersegera beriman kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah? Rupanya tidak. Ada sebahagian, tapi sebahagian kecil yang beriman. Sebahagian besar dari ahlul kitab enggan untuk beriman. Apa sebabnya? Dengki. Apa sebabnya? Sombong. Nah, dua penyakit ini, dengki dan sombong. Pelajaran bagi kita pula pada hari ini, jangan sampai ada dua penyakit itu pula dalam hati kita. Apabila ada dua penyakit itu dalam hati kita, maka pastilah tidak akan mungkin beriman kepada Rasulullah dan tidak akan mungkin mau mengikuti Rasulullah. Tidak beriman kepada Rasulullah, tidak mengikuti Rasulullah, maka tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau tidak dimasukkan ke dalam surga, dimasukkan kemana? Karena di akhirat itu dua saja tempatnya. Kalau tidak surga, neraka. Maka Rasulullah pun bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Wallazi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku ini berada di tangannya. Ini sabda Rasulullah. Apabila kita jumpa seperti ini di pangkal sabda, ini adalah sumpah. Rasulullah bersumpah. Apabila Rasulullah bersumpah, isinya adalah penekanan. Rasulullah menekankan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la yasma'u bi rajulun min hadhil ummah, tidak ada satu orang pun dari umat ini yang mendengarkanku, yang mendengarkan petunjuk yang kusampaikan, kebenaran yang kusampaikan, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani, thumma la yu'minu bi, kemudian dia tidak beriman kepadaku, illa dakhalan nar, kecuali dia nanti akan masuk ke dalam api neraka. Jadi siapa yang akan masuk ke dalam surga? Yang beriman kepada Rasulullah. Dan beriman saja cukup? Tidak.
beriman kepada Rasulullah dan mengikuti Rasulullah. Inilah dia dua kata kunci dalam ayat ini. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia, maka hendaknya manusia beriman kepada Rasulullah dan mengikuti Rasulullah. Inilah sebagai pengantar. Sekarang kita akan lihat tafsir ayat ini dengan lebih terperinci. Namun sebelum itu kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan membaca huruf-huruf Al-Quran ini kita akan mendapatkan pahala. Satu huruf Al-Quran apabila kita baca, kita akan mendapatkan 10 pahala. Dan nanti kita akan membaca ratusan, mungkin juga ribuan ayat Al-Quran ketika kita mengaji ini. Bermakna kita akan dapatkan pahala yang banyak sekali. Pahala untuk apa? Pahala itu akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Nah, di antara kebaikan yang kita harapkan, badan kita disehatkan oleh Allah, kemudian fikiran kita dijernihkan oleh Allah, kemudian hati kita disucikan oleh Allah. Ini balasan kebaikan dari Allah. Kemudian dalam keluarga diharmoniskan oleh Allah, harta benda kita diberkahi oleh Allah, masyarakat kita diberikan keamanan dan ketenangan oleh Allah, negeri kita diberikan kemakmuran oleh Allah. Ini adalah kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan dari pahala-pahala yang kita kumpulkan melalui amalan-amalan, di antaranya membaca Al-Quran. Kita baca terlebih dahulu dan mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah permudahkan pula bagi kita untuk memahami makna yang terkandung dalam ayat yang kita pelajari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulih an-nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatih wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nas." Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ini perintah dari Allah kepada Rasulullah. Katakan wahai Muhammad perkataan berikut ini. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inni Rasulullah, inni sesungguhnya aku Rasulullah, Rasul Allah. Ilaikum jami'a, ilaikum kepada kamu, jami'a seluruhnya. Siapa Allah yang mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul kepada seluruh manusia? Diterangkan, alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Allah itu adalah yang alladzi, yang lahu, miliknya, mulku, kerajaan, as-samawat, langit, wal ardh, dan bumi, yang miliknya kerajaan langit dan bumi. Itulah Allah yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diterangkan lagi siapa Allah itu? La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala itu. Yuhyi wa yumit, diterangkan lagi siapa Allah itu yang mengutus Rasulullah itu? Yuhyi, yang menghidupkan, wa yumit, dan yang mematikan. Apabila sudah mengenali Rasulullah yang diutus dan sudah mengenali Allah yang mengutus, maka Allah pun memerintahkan manusia, fa'aminu billahi wa rasulih. Fa'aminu, maka berimanlah, billah, kepada Allah, wa rasulih, dan rasulnya. Kemudian diterangkan siapa Nabi Muhammad yang disebut sebagai Rasul itu? An-Nabi, ia adalah seorang Nabi. Al-Ummi, yang buta huruf. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatih. Diterangkan pula Nabi Muhammad itu di samping seorang Rasul,
Di samping seorang nabi, di samping seorang yang buta huruf, Nabi Muhammad itu adalah seorang yang alladzi yu'minu billah, yang beriman kepada Allah, wa kalimatih, dan kalimat-kalimat Allah atau firman-firman Allah. Kemudian ujung ayat, wattabi'uhu, dan ikutilah dia, ikutilah Rasul yang diutus itu, la'allakum tahtadun, la'allakum, mudah-mudahan kamu, tahtadun, mendapat petunjuk. Ini terjemahan kata per kata. Sekarang kita terjemahkan langsung dari pangkal ayat. Kemudian kita akan berikan tafsir ringkas sebagai kesimpulan. Setelah itu barulah kita pindah ke tafsir yang lebih terperinci. Katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku Rasul Allah kepadamu semuanya, yang miliknya kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, seorang Nabi yang buta huruf, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, dan ikutilah Dia, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Jadi ayat ini setelah kita terjemahkan secara harfiah, berarti ayat ini adalah menerangkan tentang Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutus oleh Allah kepada semua manusia tanpa terkecuali. Apabila demikian halnya, maka manusia pula hendaklah beriman kepada Rasul yang diutus itu. Manusia hendaklah mengikuti Rasul yang diutus itu. Apabila mau beriman dan mengikuti Rasul yang diutus, akan mendapat petunjuk. Kalau disebut mendapat petunjuk, bermakna nanti kalau mengikuti petunjuk tersebut akan sampai ke tujuan. Tujuan adalah surga, akan dimasukkan ke dalam surga. Dengan kata lain, mungkinkah seseorang tanpa beriman kepada Rasulullah dan mengikuti Rasulullah akan masuk surga? Tidak. Inilah tugas kita pada hari ini. Berapa banyak manusia sekarang di muka bumi ini, bukan hanya di Indonesia saja, di tempat lain, yang tidak beriman kepada Rasulullah dan tidak mengikuti Rasulullah. Inilah tugas kita di dalam berdakwah, supaya kebenaran ini kita sampaikan, supaya manusia tidak masuk ke dalam neraka, supaya manusia masuk ke dalam surga. Maka tugas dakwah inilah tugas yang mulia sekali. Bukan hanya untuk kepentingan duniawi semata. Kalau kita berdagang mencari rezeki, itu untuk kepentingan duniawi. Berkuasa, kemudian dengan kuasa itu kita memerintah, itu untuk kepentingan duniawi. Tetapi apabila kita menyampaikan dakwah ini, yaitu kebenaran yang turun dari sisi Allah, yang telah disampaikan kepada Rasulullah, kemudian diteruskan kepada semua manusia, ini adalah untuk kebaikan hidup dunia dan akhirat. Maka ulama menyebutkan ayat yang sedang kita pelajari ini, di dalam ayat ini adalah tonggak kehidupan, kehidupan yang sejati, kehidupan yang hasilnya bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di akhirat nanti. Sesuailah dengan doa kita. Selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia ini, dan berikanlah kepada kami kebaikan hidup di akhirat nanti. Di akhirat nanti kapan baru dapatkan kebaikan? Apabila beriman kepada Rasulullah dan mengikuti Rasulullah. Inilah ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Sekarang kita mulai dari pangkal ayat, karena makna tafsir itu adalah penjelasan, penjelasan yang lebih panjang. Maka ada tafsir itu berjilid-jilid banyaknya, karena penjelasannya panjang. Ada pula tafsir itu yang sedikit saja, 2 jilid, 4 jilid, karena penjelasannya pendek. Jadi tafsir ini bisa mau setengah jam, bisa mau 1 jam, bisa mau 1 malam, bisa.
Apa sebab? Sebab yang kita tafsirkan ini firman Allah. Apabila firman Allah yang kita tafsirkan, habis ilmu kita untuk menjelaskan, belum habis lagi yang kita jelaskan. Karena ini firman Allah datang dari ilmu Allah yang luas, tak ada tepinya. Andaikan 7 samudra dijadikan tinta, pohon-pohon di hutan itu dijadikan penanya untuk menulis ilmu Allah, habis semua tinta itu, ilmu Allah sudah habis tertulis? Belum. Ini dia mukjizat Al-Quran. Maka setiap ulama tafsir menafsirkan Al-Quran tak sama antara satu dengan yang lain, ada bedanya, ada satu yang baru. Apa sebab? Sebab luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah pentingnya kita belajar tafsir Al-Quran. Kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci. Ayat ini dimulai dengan perkataan kul, katakanlah. Perintah dari siapa? Dari Allah. Kepada siapa? Kepada Rasulullah. Katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. Maka Nabi Muhammad pun mengatakan perkataan yang berikutnya. Apa perkataan yang berikutnya dari perkataan kul? Menerangkan tentang dirinya sebagai seorang Rasul kepada seluruh manusia. Jadi yang menyampaikan kepada manusia tentang Nabi Muhammad sebagai Rasul memang Nabi Muhammad, tetapi ia adalah atas perintah Allah. Karena yang memilih Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai utusan adalah Allah. Karena diangkatnya seorang Rasul itu bukan atas kehendak diri manusia itu sendiri, tidak. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang lebih tahu kepada siapa ia letakkan kerasulan itu. Allah takdirkan, Allah kehendaki Rasul yang terakhir dari kalangan bangsa Arab. Ini yang membuat Bani Israel dengki, sebab mereka menunggu-nunggu Rasul yang terakhir seperti yang diberitakan dalam kitab suci mereka. Mereka berharap dari kalangan Bani Israel. Rupanya Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir dari kalangan bangsa Arab, Bani Ismail, dari keturunan Nabi Ismail. Mereka tak mau, mereka menolak. Tapi itu sebenarnya alasan saja untuk menolak. Karena menolak Rasul itu sudah mereka lakukan dahulu. Dan yang mereka tolak itu adalah Rasul dari kalangan mereka sendiri. Nabi Musa mereka tolak, Nabi Zakaria mereka tolak, bahkan mereka bunuh. Nabi Yahya mereka tolak. Nabi Yahya itu dari kalangan Bani Israel juga. Mereka bunuh Nabi Yahya. Nabi Isa juga mereka berusaha untuk membunuhnya, tetapi Allah menyelamatkannya dengan mengangkatnya ke langit. Jadi mereka menolak Rasul itu, menolak Nabi Muhammad sebagai Rasul, itu alasan saja. Karena memang tabiat mereka itu menolak para Rasul yang diutus. Artinya apa? Mereka tidak mau terikat oleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau menyampaikan kehendak hawa nafsu mereka sendiri. Itulah dia bangsa yang ada pada hari ini, yang merusak di permukaan bumi, dan banyak pula manusia yang mengikutinya di belakang mereka. Karena Bani Israel ini hidup sampai hari ini. Bahkan mereka mendirikan sebuah negara haram di sana, negara Israel. Kemudian mereka memimpin dunia dengan kuasa politik dan ekonomi, bahkan budaya dan media. Kemudian banyak pula lah yang terikut-ikut pada mereka, dan mereka ini merusak di permukaan bumi, merusak sistem politik, merusak sistem ekonomi, merusak sistem dalam keluarga. Akhirnya kita lihat kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena manusia mengikuti hawa nafsu mereka, karena tangan-tangan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya Nabi Muhammad supaya menyampaikan kepada manusia, supaya manusia tidak membuat kerusakan tetapi membuat perbaikan dan kebaikan. Maka Rasul pun menyampaikan perintah Allah itu kepada manusia, yaitu ya ayuhan nas, wahai manusia. Kalau disebut wahai manusia,
bermakna semua manusia. Karena dalam Al-Quran ada juga ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kalau disebut wahai orang-orang beriman, bermakna sebahagian dari manusia, yaitu yang beriman saja. Tapi kalau ya ayyuhan nas, berarti seluruh manusia tanpa terkecuali. Rasulullah menyampaikan kepada seluruh manusia, wahai manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Inni, sesungguhnya aku. Ini perintah dari Allah. Rasulullah hanya menyampaikan. Wa ma alaina illal balagh. Tidaklah bagi kami ini kecuali menyampaikan. Rasulullah menerima wahyu seperti ayat ini dan menyampaikannya. Sesungguhnya aku, wahai manusia, Rasulullah, Rasul Allah, utusan Allah. Kalau disebut utusan Allah, maka jangan lihat utusan itu saja, lihatlah siapa yang mengutus. Kalau ada utusan presiden, jangan lihat utusan yang datang, tapi lihat juga presiden yang mengutus utusan itu. Ada utusan bawa surat, umpamanya surat presiden, seorang duta besar umpamanya. Ini kan wakil presiden di negara yang lain, duta besar membawa surat presiden. Ketika duta besar ini membawa presiden, ini utusan presiden, maka kepala negara di negara lain jangan melihat utusan itu saja, tapi lihat presiden yang mengutus surat yang dibawa oleh duta besar tersebut. Begitu juga ketika Rasulullah menyampaikan sesungguhnya aku Rasul Allah, maka manusia sepatutnya jangan lihat Nabi Muhammad yang diutus, tapi lihatlah Allah yang mengutus. Sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah yang diutus kepada kamu semuanya. Maka jangan kamu wahai manusia berfikir bahwasanya aku ini diutus untuk bangsa Arab saja. Tidak. Rasulullah adalah Rasul yang diutus kepada seluruh manusia. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Sesungguhnya Nabi sebelum aku diutus kepada kaumnya saja. Bu'istu ilan nasi ammah. Sementara aku pula diutus kepada semua manusia secara keseluruhannya. Jadi Rasulullah adalah Rasul yang diutus kepada seluruh manusia. Kita ini bangsa Melayu di Nusantara ini umpamanya, ada bangsa Cina di Asia sana. Apakah Rasulullah juga diutus kepada kita di sini? Ya, karena Rasulullah diutus kepada seluruh manusia. Maka ajaran yang dibawa oleh Rasulullah bukan hanya kaitannya dengan budaya Arab saja, meskipun Rasulullah seorang Arab. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah adalah juga yang akan dipakai oleh bangsa Melayu, bangsa Jawa, bangsa Bugis umpamanya, Banjar, Cina dan lain sebagainya. Karena agama Islam itu adalah agama untuk seluruh manusia. Inilah kelebihan agama Islam. Karena agama Islam itu agama yang Allah utuskan, agama yang dibawa oleh Rasulullah yang diutus untuk menyampaikannya kepada seluruh manusia. Maka disebut juga umpamanya dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Bagi bangsa Arab saja? Tidak. Bagi semesta alam. Ini juga bisa kita dapatkan dalam ayat yang lain. Umpamanya Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan kepada seluruh manusia
sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Jadi pangkal ayat ini menerangkan tentang perintah Allah kepada Rasulullah supaya disampaikan kepada manusia bahwasanya Rasulullah adalah utusan kepada seluruh manusia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi Allah. Siapa Allah yang mengutus Rasulullah itu? Ayat berikutnya menerangkan, alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Ini yang pertama yang menerangkan tentang Allah. Siapa Allah yang mengutus Rasulullah itu? Yang miliknya kerajaan langit dan bumi. Kita ini yang tahu yang besar dari ciptaan Allah ini satu langit, satu bumi. Padahal sebenarnya ada lagi ciptaan Allah yang lebih besar dari langit dan bumi. Apa ciptaan Allah yang lebih besar dari langit dan bumi? Arash. Allah bersemayam di atas arash. Kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Dalam hadis Nabi disebutkan perumpamaan langit dan bumi ini. Langit yang kita lihat ini, yang dijunjungkan di atas kepala kita. Bumi yang dihamparkan, yang kita pijak ini. Langit dan bumi ini diumpamakan dibandingkan dengan kursi. Langit dan bumi ini seperti subang anting wanita. Kursi Allah itu seperti padang pasir. Seperti apa bandingannya itu? Oh, jauh sekali bandingannya. Kemudian kursi itu pula ada ayat-ayat kursi. Mengapa disebut ayat kursi? Karena ada kata kursi di situ, ciptaan Allah yang besar. Kursi Allah itu bila dibandingkan dengan arash, kursi itu seperti anting wanita dan arash itu seperti padang pasir. Anting wanita di atas padang pasir, seperti apa besarnya bila dibandingkan? Di dalam ayat ini Allah tak menyebut ciptaannya yang sangat besar, arash dan kursi. Allah cukup menyebutkan yang biasa dilihat oleh manusia. Itu pun sudah dilihat besar oleh manusia. Nampak tidak besarnya langit ini? Ini baru langit pertama yang kita lihat ini. Di sana ada 6 lagi langit setelah langit yang pertama ini. Ini pun tak semua langit yang kita lihat ini. Yang di atas kepala kita aja yang kita lihat. Bumi, kita sudah lihat bumi ini besar. Kalau langit dan bumi ini sudah besar dan yang memilikinya adalah Allah, berarti Allah itu maha besar. Jadi kita ini di atas bumi ini besar atau kecil? Kalau Allah memiliki langit dan bumi, bermakna Allah berkuasa ke atas langit dan bumi. Mudah bagi Allah dalam menguasai langit dan bumi. Tanpa tiang dijunjungkan langit, bumi dihamparkan dan semua rezeki kita sudah diberi sudah diletakkan di dalam bumi ini. Kemahakuasaan Allah. Nampak setiap hari kita melihat kemahakuasaan Allah dari langit yang kita lihat, dari bumi yang kita lihat. Kalau Allah maha berkuasa ke atas langit dan bumi, bagaimana pula ke atas diri kita? Nampaklah kecil kita, nampaklah rendah kita, nampaklah lemah kita, nampaklah hina kita. Apabila sudah nampak kecil, lemah, hina kita ini, maka lihatlah Allah yang mengutus Nabi Muhammad yang maha tinggi itu. Ini adalah sebab untuk mendapatkan hidayah. Kalau manusia masih menyombongkan diri, ini susah untuk beriman kepada Rasulullah. Kalau manusia masih menganggap dirinya yang besar, ini susah untuk beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah adalah juga beriman kepada Allah. Karena yang memerintahkan untuk beriman kepada Rasulullah adalah Allah. Jadi apabila banyak manusia di muka bumi ini yang tak mau beriman kepada Rasulullah, tak mau beriman kepada Allah, bermakna manusia ini manusia yang tak tahu diri, kecil bila dibandingkan dengan langit dan bumi. Langit dan bumi ini Allah yang menguasainya. Manusia adalah lebih mudah bagi Allah untuk menguasainya.
Kalau Allah berkehendak untuk membinasakan manusia, Allah mampu membinasakan manusia? Mengapa tidak? Dahulu kaum Nabi Nuh habis sudah dibenamkan dalam banjir besar. Ayat sebelum ini, musuhnya Bani Israel. Siapa musuh Bani Israel? Yang ditenggelamkan dalam Laut Merah, dibelahkan laut, kemudian ditenggelamkan. Fir'aun dan kaumnya. Kecil manusia ini di hadapan Allah, lemah, rendah, hina, tak ada apa-apanya di hadapan Allah. Nah, manusia mesti mengetahui dirinya, tahu diri. Lalu yang tahu diri itu seperti apa? Nanti di ujung ayat. Yang tahu diri itu ketika Allah memerintahkannya supaya beriman kepada Rasulullah, beriman. Yang tahu diri itu ketika Allah memerintahkannya supaya mengikuti Rasulullah, mengikuti. Kalau tidak beriman, tidak mengikuti, sambung. Kalau tidak mau beriman kepada Rasulullah, tak mau mengikuti Rasulullah, berarti tak tahu diri. Mana yang banyak sekarang nih? Tahu diri, tak tahu diri? Sekarang yang ada di dunia ini, yang tahu diri, yang tak tahu diri. Ini tugas kita. Berat sekali tugas kita. Jangan jauh-jauh lagi ke tengah masyarakat kita saja yang kecil di antara kita ini, di desa kita ini, atau yang kecil lagi dalam keluarga kita lah, dalam keluarga kita. Mana yang banyak dari keluarga kita ini yang tahu diri, yang tak tahu diri? Nanti kita akan coba lihat makna iman dan mengikuti. Beriman kepada Rasulullah dan mengikuti Rasulullah. Siapa Allah yang mengutus Rasulullah? La ilaha illa huwa. Tidak ada yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Dia. Artinya yang ditujukan ibadah kepadanya hanyalah Allah. Tak ada selain Allah yang diibadati dengan kebenaran. Kalau ada yang beribadah kepada selain Allah, itu tak benar. Itu kesesatan. Menyembah berhala, kesesatan. Menyembah bintang, menyembah matahari, kesesatan. Menyembah jin, menyembah manusia, kesesatan. Kebenaran adalah la ilaha illallah. Maka setiap nabi itu apabila diutus oleh Allah, yang disampaikan kepada kaumnya, ani'budullaha malakum min ilahin ghairah. Wahai kaum, beribadahlah kepada Allah, tidak ada Tuhan yang patut diibadati kecuali Dia. Kalau disebut Tuhan yang disembah atau Tuhan yang diibadati, itu kaitannya dengan perintah dan larangan. Kalau Allah yang diibadati, maknanya Allah yang memerintah dan Allah yang melarang. Karena ibadah itu kaitannya dengan perintah dan larangan. Mengikuti perintah Allah, ibadah. Menjauhi larangan Allah, ibadah. Mengapa kita sebut solat itu ibadah? Sebab solat itu perintah Allah. Aqimus shalah, dirikanlah solat. Kemudian kita pun solat. Menjalankan perintah Allah, ibadah. Mengapa kita menuntut ilmu ini? Perintah Allah. Karena mengikuti perintah Allah, maka disebut kita beribadah kepada Allah. Nah, yang berhak memerintah Allah, yang berhak melarang Allah. Manusia tak berhak untuk memerintah melarang. Kalaupun manusia memerintah melarang, orang tua umpamanya, ayah ibu memerintah melarang, boleh, silakan. Tapi mestilah perintah dan larangannya sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Yang berkuasa silakan memerintah dan melarang juga. Pemerintah umpamanya, silakan memerintah dan melarang juga. Tapi mestilah memerintah dan melarang sesuai dengan perintah Allah. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin dari kalanganmu. Tak diulang kata taat lagi. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin dari kalanganmu. Tidak disebut dan taatlah kepada pemimpin dari kalanganmu. Mengapa tak disebut kata taat?
Untuk kali ketiga kepada pemimpin, sebab ketaatan kepada pemimpin itu bergantung kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kalau ada pemimpin atau orang tua yang memerintah bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, tidak boleh diikuti. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah itu tinggi sekali. Karena hanya Allah yang memerintah, hanya Allah yang melarang. Berarti pada hakikat sebenarnya yang berkuasa di alam ini siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dirinya yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yuhyi wa yumit. Yuhyi, dialah Allah yang menghidupkan, wa yumit, dan mematikan. Berarti ini kaitannya adalah dengan ciptaan yang dihidupkan dan dimatikan. Kalau disebut dihidupkan dan dimatikan bermakna ini makhluk hidup. Jadi yang menciptakan makhluk hidup itu menghidupkan, dan yang mematikan makhluk hidup itu adalah Allah. Kita ini makhluk hidup, ya. Nah, yang menghidupkan kita itu adalah Allah. Dan nanti sampai waktunya kita akan dimatikan. Dan yang mematikan kita itu adalah Allah. Sebelum ini Allah menerangkan tentang alam semesta, miliknya kerajaan langit dan bumi. Setelah itu Allah menerangkan tentang dirinya yang memerintah. Manusia mesti tunduk dan patuh kepada perintah Allah, dan itulah ia ibadah. Ibadah. Tadi alam semesta ini, langit dan bumi. Kemudian ibadah. Allah adalah yang diibadati. Kemudian manusia yang dihidupkan dan dimatikan. Manusia pula diciptakan oleh Allah, kemudian sekarang ini dihidupkan oleh Allah. Untuk apa dihidupkan? Untuk bermain-main di dunia ini, untuk mendapatkan pasangan hidup kemudian beranak pinak, untuk membangun rumah kemudian berkuasa. Tidak. Manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai pencipta adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Manusia dihidupkan oleh Allah untuk beribadah, kemudian dimatikan oleh Allah untuk apa? Ulang sekali lagi. Banyak termenung nampaknya. Allah yang mengutus Rasulullah itu adalah Allah yang menghidupkan. Untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Kemudian Allah yang menghidupkan manusia itu sampai waktunya Allah mematikan manusia itu. Untuk apa dimatikan? Untuk menerima pembalasan. Jadi ketika disebut Allah yuhyi wa yumit, dialah Allah yang menghidupkan. Ingat, Allah yang menghidupkan kita bukan menghidupkan tanpa tujuan. Menghidupkan kita untuk beribadah. Tidak mau beribadah, tanggung akibatnya nanti di hari pembalasan. Bagi yang mau beribadah, Allah sediakan surga. Tak mau beribadah, Allah siapkan neraka. Karena hidup ini dan mati ini Allah ciptakan untuk menguji kita di dunia ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ujian. Ujian ini baru nampak apabila ada pilihan. Allah pun memerintah manusia yang sudah dihidupkan ini. Hei manusia, kamu semua sudah kuhidupkan. Aku yang menghidupkanmu, dan nanti sebentar lagi aku akan matikan. Tetapi selagi kamu di dunia ini, aku hidupkan,
untuk mengikuti perintahku, karena aku yang berhak untuk memerintah, maka tunduk dan patuhlah kepadaku. Perintahku kepadamu wahai manusia sekalian adalah ayat berikutnya, yaitu fa'aminu billah, maka berimanlah kamu kepada Allah. Tapi manusia diberi pilihan. Beriman, manusia bisa memilih. Tidak beriman, manusia juga bisa memilih. Beriman tidak beriman ini kan pilihan manusia. Tetapi apabila manusia memilih beriman, pahala disediakan. Tetapi apabila memilih tidak beriman, dosa diberikan kepadanya. Balasannya nanti, yang beriman dimasukkan ke surga, yang tidak mau beriman dimasukkan ke dalam neraka. Fa'aminu billah, maka berimanlah kepada Allah. Ini siapa yang memerintah ini? Allah yang memerintah. Siapa yang menyampaikannya kepada manusia? Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Fa'aminu billah, maka berimanlah kamu kepada Allah wahai manusia. Memang diberi kuasa memilih padamu, tapi jangan sampai kamu salah memilih. Salah memilih kamu akan tanggung akibatnya nanti. Karena kamu tidak akan hidup selama-lamanya. Sampai masanya kamu akan mati. Dan setelah kematian nanti kamu akan menjalani pembalasan. Maka kalau kamu orang yang betul-betul menggunakan akal fikiran dengan bijak, maka berimanlah kamu kepada Allah. Fa'aminu billah, maka berimanlah kepada Allah. Jadi orang yang tak beriman kepada Allah itu orang yang menggunakan akal? Tidak. Orang yang bijak pandai? Tidak. Maka orang yang tidak beriman kepada Allah, yang menyekutukan Allah, yang memilih kekufuran, mereka inilah orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Maka zaman dahulu itu, zaman sebelum Rasulullah diutus itu adalah zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Bukan bodoh tak pandai berdagang, pandai-pandai mereka berdagang. Bukan bodoh tak pandai bersyair, pandai-pandai mereka bersyair. Kalau di Melayu ini pandai-pandai berpantun. Belum lagi mengucapkan salam, pantun sudah disampaikan dulu. Dan nanti akan menutup pidatonya berpantun lagi. Pandai sekali memilih kata. Tetapi wahai manusia, kalau kamu tidak mengenal Allah, pandai pun kamu berpantun, kamu bodoh. Ini bukan saya yang mengatakan ini. Jangan merah pula telinga itu lagi. Kebodohan. Karena hidup di dunia ini adalah untuk beriman kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Maka orang yang cerdas, orang yang menjalankan hidupnya sesuai dengan tujuan penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah. Wa rasulih, perintah Allah juga, dan berimanlah kepada Rasulnya. Yang menyampaikan ini Nabi Muhammad. Wahai manusia, berimanlah kepada Rasulnya. Rasulnya ini masukkan itu siapa? Nabi Muhammad sendiri. Semestinya berimanlah kepadaku. Mestinya, karena Rasulullah yang menyampaikan. Tetapi kalau berimanlah kepadaku, itu berarti redaksinya dari Rasulullah. Ayat Al-Quran ini dari Allah. Berimanlah kepadanya, kepada Rasul yang diutus itu. Kemudian diterangkan siapa Rasul yang diutus? An-Nabi, seorang Nabi. Apa beda Rasul dengan Nabi? Kalau Rasul penekanannya pada utusan, ada yang mengutus. Kemudian yang mengutus itu membawa pesan, yang mengutus itu memberikan pesan kepada yang diutus. Yang mengutus Allah, yang diutus Rasulullah. Membawa pesan, apa pesan? Yaitu petunjuk Allah, agama Islam. Dan satu lagi,
Kalau disebut utusan Allah, ada lagi kepada siapa diutus? Kepada manusia semuanya. Allah yang mengutus, yang diutus Rasulullah, kemudian membawa pesan-pesan Allah kepada yang diutus kepadanya. Siapa yang diutus kepadanya utusan tersebut? Manusia semuanya. Ini perkataan Rasul, utusan. Kalau perkataan Nabi, ini kaitannya adalah dengan seseorang manusia biasa, tetapi yang menerima wahyu dari Allah. Nabi itu dari kata an-naba. An-naba itu adalah wahyu yang datang kepada Nabi, itu yang turun kepada Nabi tersembunyi, manusia tak tahu. Tapi Rasul mengetahui yang ia terima itu adalah wahyu. Jadi ketika diperintahkan berimanlah kepada Rasulnya dan Nabi, berimanlah kepada Rasul yang diutus oleh Allah, berimanlah kepada Nabi yang menerima wahyu. Kalau Nabi itu menerima wahyu, bermakna Nabi itu benar, karena yang ia sampaikan adalah kebenaran. Kalau kebenaran dari Allah, tak ada alasan untuk menolak. Tapi kalau yang datang dari manusia itu sendiri yang tak menerima wahyu, itu bisa diterima, bisa ditolak. Tapi kalau Nabi yang disampaikan itu adalah wahyu saja semuanya, bermakna kalau wahyu semuanya yang diterima Nabi, tak ada satu pun dari yang dilakukan Nabi itu yang boleh ditolak, mesti dipercayai. Satu lagi, al-ummi, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu seorang Nabi dan juga seorang ummi. Ummi maknanya buta huruf. Nabi Muhammad buta huruf. Apakah gelaran buta huruf ini gelaran yang hina? Kalau kepada kita memang gelaran hina. Oh, dia tak pandai tulis baca. Kalau untuk kita hina. Tapi kalau untuk Rasulullah, gelar buta huruf itu adalah gelar yang mulia, gelar yang istimewa, gelar yang tinggi. Apa sebabnya? Sebabnya Rasulullah yang buta huruf itu, Rasulullah yang buta huruf, yang tidak pandai tulis baca, kemudian mampu menyampaikan firman-firman Allah yang sempurna ini. Rasulullah mampu menerangkan tentang kisah masa lalu, kisah Nabi Adam, penciptaan Nabi Adam dalam surga. Dari mana Rasulullah tahu? Nabi Muhammad buta huruf, tak pernah membaca kitab apapun, tak pernah menulis dalam bangku sekolah dengan siapapun. Tiba-tiba mampu menerangkan tentang kisah masa lalu. Bukan hanya kisah masa lalu, kisah masa yang akan datang, tentang kiamat, tentang hari akhirat, tentang perkara gaib yang tersembunyi, tentang perkara sains yang ada di alam semesta ini, tentang janin di dalam rahim. Rasulullah mampu menerangkannya melalui Al-Quran dan hadis. Padahal Rasulullah buta huruf. Berarti yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan datang dari diri Rasulullah sendiri. Sebab Rasulullah buta huruf. Jadi kalau Rasulullah buta huruf kemudian mampu menyampaikan seperti yang kita ketahui dari Al-Quran dan hadis, berarti Rasulullah itu sepenuhnya adalah menerima wahyu dari Allah. Menerima wahyu, yang disampaikan adalah wahyu, bermakna tinggilah kedudukan Rasul. Ini makna al-ummi, yang buta huruf. Kemudian diterangkan lagi, siapa Rasul yang diperintahkan oleh Allah untuk dipercayai, untuk diimani itu? Alladzi yu'minu billahi wa kalimatih. Rasul itu sendiri beriman kepada Allah dan kalimatnya. Rasul itu sendiri beriman kepada Allah. Jadi apabila kita beriman kepada Rasulullah, kita beriman kepada Rasulullah, yang Rasulullah itu juga beriman kepada Allah. Maknanya apa? Maknanya sebelum Rasulullah itu menyuruh manusia beriman kepada Allah, Rasulullah itu sudah lebih dahulu beriman kepada Allah.
Ini pelajaran bagi pendakwah. Kalau pendakwah itu menyuruh orang lain untuk beriman kepada Allah, maka si pendakwah itu sendiri mesti terlebih dahulu beriman kepada Allah. Dia suruh orang lain beriman kepada Allah, dia sendiri tak beriman kepada Allah. Oh, itu tak terpuji. Rasulullah itu adalah hamba yang terpuji. Menyuruh orang lain beriman kepada Allah, Rasulullah sendiri beriman kepada Allah dan juga beriman kepada ayat-ayat Allah, kalimat-kalimat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang tertulis, ini dia Al-Quran. Yang tidak tertulis, alam semesta yang terkembang, langit yang dijunjungkan tanpa tiang. Siapa yang menjunjungkan tanpa tiang? Ada manusia yang menjunjungkan langit tanpa tiang? Tidak. Hujan yang diturunkan, ada manusia yang menurunkan hujan? Tidak. Kita lihat tanda kekuasaan Allah. Kita beriman kepada Allah yang telah menjunjungkan langit, menurunkan hujan, menciptakan manusia, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, dan seterusnya. Apabila sudah demikian terangnya, jelasnya tentang Allah yang mengutus Rasulullah dan Rasulullah yang diutus oleh Allah, dan dipertegas dengan perintah Allah supaya beriman kepada Rasulullah, lanjutannya wattabi'uhu, dan ikutilah dia. Ikuti Nabi Muhammad itu. Beriman saja tak cukup kalau tidak mengikuti. Percaya saja tak cukup kalau tidak mengikuti. Percaya tidak kepada petunjuk yang ada di tepi jalan, yang kalau kita ikuti sampai kita ke Padang? Kan ada petunjuk di tepi jalan, lurus Padang, belok kanan Padang, lurus Padang, belok kiri Padang. Itu petunjuk di tepi jalan. Percaya tidak petunjuk itu kalau diikuti bisa membuat kita sampai ke Padang? Percaya. Tapi percaya saja tak cukup. Kemudian berjalan ke kanan Padang, kemudian dia belok kiri. Cukup dengan percaya saja? Tidak, ikuti. Belok kanan, belok kanan, belok kiri, lurus, lurus. Percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutus? Percaya. Percaya saja tak cukup, ikuti. Rasulullah buat. Rasulullah tak buat, jangan buat. Jadi tak cukup dengan beriman kepada Nabi Muhammad saja yang diutus oleh Allah kepada semua manusia. Tak cukup. Wahai manusia, ikutilah Nabi Muhammad. Seperti apa Nabi Muhammad hidup, seperti itulah hidup. Itu makna mengikuti. Dan mesti mengenali Nabi Muhammad. Kalau tidak mengenali Nabi Muhammad, bagaimana pula mau mengikuti Nabi Muhammad? Biasanya kalau disebut mengikuti, yang mengikuti itu di mana biasanya? Di belakang. Yang diikuti di depan. Kita mengikuti kendaraan di jalan raya, mengikuti kendaraan yang di depan. Kita tak tahu rumah sahabat kita itu, tapi ada kawan kita tahu rumah sahabat kita. Maka sahabat kita mengatakan, ikuti saya. Maka sahabat kita itu di mana dia? Di depan. Sahabat kita belok kanan, belok kanan. Sahabat kita lurus, lurus. Sahabat belok kiri, belok kiri. Sahabat berhenti, berhenti. Itu namanya mengikuti. Dan mesti yang diikuti itu nampak di depan. Tapi kalau kendaraan yang diikuti itu sudah tak nampak lagi, bisa mengikuti lagi? Tak bisa. Berarti kalau mengikuti Nabi Muhammad itu mesti mengetahui Nabi Muhammad, mesti mengenali Nabi Muhammad. Kalau tidak, macam mana mau mengikuti? Mau mengikuti Nabi Muhammad sebagai seorang suami, tapi tak tahu tentang bagaimana Rasulullah sebagai seorang suami, tak mungkin mengikuti. Maka kata mengikuti ini kaitannya adalah dengan ilmu. Dapatkan ilmu tentang Nabi Muhammad melalui sirah nabawiyah. Dan kalau mau melihat kehidupan Rasulullah, Al-Quran, kehidupan Rasulullah. Kaji Al-Quran ini, itulah dia Rasulullah. Tambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah, itulah dia Rasulullah. Berarti tak akan mungkin kita disebut mengikuti Rasulullah kalau tidak belajar Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, mungkinkah masuk surga
tanpa mengikuti Rasulullah tak akan mungkin. Satu lagi, kalau mengikuti Rasulullah itu adalah dengan berilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Orang yang tak tahu Al-Quran dan hadis mungkinkah masuk surga? Disinilah pentingnya masjid sebagai yang menyampaikan ilmu. Masjid sebagai tempat yang menyampaikan ilmu kepada masyarakat tentang Al-Quran dan hadis, supaya manusia dapat nanti masuk surga. Tapi sayangnya musuh pandai sekali sehingga kita terpedaya. Al-Quran ditinggalkan, pengajian hadis Nabi ditinggalkan, manusia sibuk dengan hiburan, permainan, akhirnya tak tahu hukum-hukum yang mesti dijalankan. Maka bagaimana disebut mengikuti Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah itu berdagang? Tak tahu. Bagaimana ya Rasulullah itu memimpin negara Madinah itu? Tak tahu. Bagaimana Rasulullah membawa keluarga? Tak tahu. Bagaimana mau mengikuti Rasulullah? Maka ayat ini menerangkan tentang kunci untuk masuk ke surga itu adalah dengan beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepada Allah, beriman kepada Allah, kemudian juga beriman kepada Rasulullah, kemudian kepada Rasulullah mengikuti Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Ujung ayat, la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Kalau disebut kata petunjuk, petunjuk itu berjalan, maknanya yang menyampaikan ketujuan. Tapi petunjuk tidak akan bermakna petunjuk kalau tidak diikuti. Mau mengikuti Rasulullah, dapat petunjuk, kemudian diikuti, mengikuti petunjuk tersebut, maka sampailah ke tujuan. Dan kita berharap suatu ketika nanti kita sampai ke tujuan, yaitu dimasukkan ke dalam syurga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan kepuasan dan keredaan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Jadi ayat ini ayat yang menerangkan tentang Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutus kepada seluruh manusia. Andaikan manusia mau beriman kepada Rasulullah dan mengikuti Rasulullah, niscaya manusia akan dimasukkan ke dalam syurga. Simple, sederhana. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan pengetahuan dan petunjuk dari ayat yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.